Halo trader, halo investor. Hari ini indeks minus 2 ya. Tadi pagi sempat minus 2, sekarang udah berbalik ke 1,4. Jadi hari ini indeksnya minus dalam. Jalannya masih sesuai dengan skenario saya, skenario 2 ini. Tapi nanti tinggal ditunggu aja lihat masuknya ke skenario 2 yang hijau atau masuk ke skenario 2 yang biru. Jadi ini masih bullish, jadi kalian tenang aja, nggak perlu khawatir. Dan saya hari ini akan membahas beberapa saham yang kalian minta ya. Saham Tekim, BEX, Kota, Bembu Kopin, BSML, saham Bird, saham MPMX. Ya, pertama saya mau akan bahas saham BEX. BEX ini kalau ada yang bilang nanya saya, dia beli di harga 70 gimana? BEX ini belum ada tanda-tanda pembangunannya. Kalau dia udah ada tanda bangun, sekitar dia main di harga 51, 52, dan dia kalau dia main-main terus di sini, misalnya dia beli, misalnya BEX sudah bangkit ya, masuk ke harga 51, nanti dia turun lagi ke 50 lagi, nanti dia naik lagi ke 52, itu udah ada tanda-tanda dia mau naik. Jadi yang punya barang di harga 70 boleh average buy masuk dari harga 50, 51, 52 situ. Mulai main di atas 53 lah. Jadi kalau dia turun lagi ke 51 itu Anda boleh cut loss. Jadi BEX jalannya gini aja ya. Beli aja kalau dia udah break mulai main di atas 53. Sekarang ada yang minta saya tanggal ya. Jadi kita buatin tanggal 13/06. Jadi BEX jalannya seperti ini aja. Kalau dia keluar, Anda boleh beli di harga sama yang Anda beli di harga 70 itu ya. Anda misalnya beli 10 juta, beli lagi di bawah 10 juta, nanti jadi kalau 60 Anda udah bisa keluar dari saham BEX. Oke, sekarang kita mau lanjut ke saham Tekim. Tekim saya udah buatin ya. Jadi skenario-nya Anda yang beli di harga 8.500. Jadi gini loh, sebenarnya berapa banyak kerugian sih Anda turun begini? Lebih nggak dari 500.000 loss-nya? Jadi kadang kalian pertimbangkan gitu loh. Join member itu nggak mahal. 500.000 itu 6 bulan gitu loh. Jadi 6 bulan itu saham yang saya pilih pun juga nggak turun-turun begini banyak ya. Andai kata turun pun 5%, maksimal 10% itu kita udah cut loss. Jadi Anda nggak mungkin ketemu kalau di member itu saham yang 8.500 sekarang turunnya ke 6.000, itu udah banyak sekali ya. Kalau saya di sekitar di bawah 8.500 saya pasti udah keluar. Jadi gini aja, Tekim Anda bisa keluar deket-deket sini ya. Jadi kalau saya nih, jadi kamu nih yang punya saham Tekim, mungkin saya akan beli di harga 6350. Jadi saya beli-beli di daerah sini, besok tunggu dia buat candle-candle kecil, Anda beli di harga sama yang 8.500. Misalnya 8.500 Anda beli 10 juta. Anda beli lagi di sini 10 juta. Nanti kalau dia reverse balik ke atas, ini kita nggak tahu berapa bulan ya, bisa dinaikin ke 7.000. Setelah dia 7.000, Anda bisa keluar. Anda bisa hold juga kalau dia masih naik ke atas. Tapi skenario kedua ya, kalau dia turun di bawah 6.300, ya Anda harus cut loss dulu, tapi cut loss-nya yang Anda beli aja di sini, yang 10 juta. Ya, jadi paham ya? Jadi yang 8.500 jangan di cut loss, yang 10 jutanya aja Anda cut loss. Kalau dia turun ke bawah, kita tunggu sabar, Kalau dia turun sampai ke 57, atau ke 5.000, di bawah 5.000, atau di bawah 4.000, kita bisa average lagi 10 juta di harga bawah. Jadi Anda average-nya nggak jauh, nanti ketika dia balik, Anda udah bisa balik lagi. Gimana caranya supaya bisa tahu baliknya? Itu harus tungguin marketnya. Jadi saya nggak bisa pasti dia di 5.000 atau di 4.000. Tunggu dia reverse balik, baru saya bisa bilang confirm ini ada reversal. Jadi kalau member itu enaknya begitu. Jadi saya konfirmasi Anda punya saham-saham yang nyangkut, saya bisa bantu keluarkan. Jadi saya pantau saham kalian. Misalnya nanti dia mau reverse balik, saya bilang beli. Contoh seperti saham SMGR. Saya SMGR pun juga masih ada. Dan SMGR ini saya beli di atas, sama beli di atas seperti kamu juga. Tapi saya udah average, dan average-nya saya itu hanya sekali. Jadi waktu itu saya pernah beli di harga 8.000 kira-kira ya.
lupa deh, saya di 8.000 sini. 8.000 dan saya average cuma hanya sekali karena saya tahu ini udah mulai head and shoulder. Jadi ini kedepannya dia akan naik ke atas. Jadi SMGR ini nggak masalah, hold aja, nanti dia akan naik ke atas. Jadi sekarang kalau Anda yang belum punya SMGR, ini kesempatan bagus juga, karena ini bisa jadi akan naik lagi ke atas. Jadi ini bisa multi bagger juga, kita nggak tahu berapa lama, tapi ya kira-kira ya begini aja lah, buy di sini, nanti dia naik. Jadi sama seperti kamu, saya beli 8.000, saya buy lagi di sini, buy cuma sekali saja, jadi udah saya lepas nanti dia naik. Begitupun juga dengan Tekim ya, yang kamu punya nih ya. Tekim kalau kamu udah punya di harga segitu, ya udah sabar aja. Jadi Anda yang bisa lakukan, Anda sabar, ikutin kata-kata yang di sini. Kalau turun ya di cut loss aja yang 10 juta, nanti dia reverse balik ke atas, Anda bisa keluar. Jadi kira-kira itu aja Tekim. Sekarang saya mau bahas saham Kota. Nah, contoh-contoh nih seperti kayak gini ya. Apakah Kota Anda ini minus lebih dari 500.000? Saya mau tanya sama yang pemilik saham Kota ini. Anda trading di saham Kota, apakah Anda minus dari 500.000? Sayang gitu. Jadi 500.000 itu sebenarnya kecil kalau dilihat dari sisi member ya. Karena saham-saham kayak gini di member itu jarang, saya nggak ada saham rugi yang seperti gini. Beli di harga 160, sekarang harganya udah 50. Itu pasti saya suruh stop loss. Pasti saya suruh stop loss. Contoh seperti saham BBHI. Saya yang bilang stop loss, keluar pasti keluar. Ini kalau Anda nonton video saya yang sebelumnya. Ini saya kasih contoh nih. Ini saya cicil buy bukan berarti buy ya. Ini saya hanya bilang kalau Anda cicil buy. Jadi goodbye. Tonton video saya di BBHI sebelumnya ya. Jadi lama-lama goodbye gitu loh. Bukannya buy berarti cicil buy. Di sini saya ada video sebelumnya. Kalian nonton video-video saya sebelumnya. Saya dari sini saya udah pernah bilang jangan buy lagi saham BBHI, jangan di average karena dia akan turun seperti panah-panah saya yang saya buat ini. Jadi kalau saya udah bisa prediksi ke depan, berarti menurut kalian lah, saham-saham kalau kalian join member itu akan aman atau tidak. Contoh seperti saham BOS. BOS saya juga punya, dan BOS saya juga rugi. Kalau rugi gimana? Ya rugi dibuang. Karena kita nggak mau dia rugi sampai puluhan persen, ratusan persen. Kita nggak mau. Tapi ini dia masih ditahan, nggak di bawah 50. Kalau nggak ditahan di bawah 50, ini bisa balik lagi ya? Bisa. Ini BOS bisa balik lagi ke atas. Kalau kita mau dendam balik, kita tungguin. Pas dia reverse, kita masuk lagi. Jadi dan dia bisa balik lagi di atas 70 gitu. Jadi saham-saham seperti ini tidak akan terjadi kalau kalian join member gitu. Ini berikutnya saya akan bahas saham BSML. BSML ini dia beli di harga 1.400. 1.400 ini lumayan ya, dalam gitu loh. Saya kemarin juga ada main saham apa, saya turun kayak begini, saya langsung cut loss. Jadi nggak akan turun jauh dari, ini 1.400 udah 30%. Jadi kalau join apakah rugi Anda ini lebih dari 500.000 yang punya saham BSML ini? Sayang gitu loh, kalau 500.000, ini rugi berapa juta, dana Anda terkuras terus. Jadi menurut saya ya, jadi kalian yang coba pertimbangkan menurut kalian baiknya seperti apa gitu loh. Apakah 500.000 itu berharga? Maksudnya mahal kalau join member gitu. Jadi kalau BSML ini menurut saya boleh buy di antara 900 sampai 1.000 ya. Jadi kalau saya belum tahu pasti apakah dia akan reverse balik ke atas atau dia bisa turun lagi di bawah 900. Bisa juga turun di bawah 900. Kalau turun di bawah 900 dia sudah tidak menarik lagi. Jadi kalau yang punya saham BSML ini yang sudah punya di harga 1.400, ya kalau Anda beli di 900, kalau dia turun ke 900, dia reverse ke atas, Anda bisa keluar gitu. Jadi Anda aman, bisa keluar, bisa cari saham yang lain lagi, atau Anda boleh hold, nanti dia pun bisa naik ke atas. Jadi kira-kira begini aja BSML ya. Jadi berikutnya, kita saham Bird. Bird ini saya pernah iniin juga. Bird ini Anda beli di 1.670 ya. Jadi ini masih belum jauh, tapi udah lumayan lah ini.
Ini bird ini dibawa balik. Jadi bird ini sekarang lagi reverse balik ke atas nih ya. Ya, bird ini ternyata sekarang lagi main. Jadi masih masuk ke skenario saya yang ini ya, yang merah ini. Dia turun, dia balik ke atas, dia mantul. Jadi kalau turun di bawah 1300 gimana? Ya pasti dia turunnya menuju ke sini aja ya. Jangan sampai di bawah 1300 kalau bisa. 1300 jelek. Jadi masih masuk ke skenario yang ini. Dia turun, dia naik. Jadi lihat besok kalau candle kecil-kecil dia naik, dia akan balik lagi ke modal Anda. Jadi Anda belum rugi banyak lah ini. Tapi kalau dia di bawah sini, jadi dia akan turunnya jauh sekali ya. Tapi ya tetap nanti dia turun, apakah dia bisa balik lagi? Bisa, tapi ditunggu aja. Makanya itu kan lama gitu loh. Jadi saya nggak pernah rekomendasi saham-saham yang lagi main begini ya suruh buy, enggak. Saya selalu beli buy dari harga-harga yang lagi diam, lagi turun. Contoh PNLF, saya ini ada PNLF. Saya beli di harga 220, sekarang dia terbang begini ya saya diamkan saja. Jadi dia biarkan naik, jadi saya jual bertahap, jual aja dikit-dikit. Misalnya Anda punya saya beli misalnya 10 juta di bawah sini. Saya jual aja setiap hari 200.000, besok naik lagi 100.000, besok naik lagi saya jual terus aja. Tetap distribusi bukan buy. Jadi saya nggak pernah rekomendasi saham-saham saya punya ini saya suruh kalian buy. Kalau saya suruh kalian buy itu ya kejem lah saya, ini namanya menjerumuskan Anda untuk menjadi rugi gitu loh. Ini PNBN saya juga punya, saya udah dapat 100% lebih, 120. Penin saya baru beli, nah ini pun juga udah naik. Jadi saya belinya pas di breakout sini. Jadi kalau saham-saham seperti ini boleh di sell semua? Boleh, tapi kan kita sellnya bertahap. Jadi apakah member itu worth it 500.000? Ya kalian yang menurut pendapat kalian sendiri lah. Itu kalian yang tentukan. Sekarang saya membahas MPMX. MPMX ini dia turun. Menurut pandangan saya dia menuju ke 800. Nah itu aja yang saya bilang. Nah, jadi kalau saya bilang dia turun, kita lihat ini tanggal 13 saya udah catat. Apakah menuju seperti yang saya ekspektasi saya lah menuju ke 800. Jadi ditonton aja berapa minggu ke depan, apakah dia menuju 800 dan dia balik lagi, ya bisa juga. Nanti kita lihat juga maksud nantinya ke berapa. Dia menuju ke berapa, dia balik, apa dia turun lagi ke bawah. Jadi kira-kira itu aja yang kalian tanyakan saham-sahamnya. Sekarang saya mau kasih saham bonus. Saham yang bisa kalian beli dalam kondisi koreksi ya, bukan kondisi lagi naik. Jadi tergantung. Kalau ada yang bisa beli dari saham lagi pas naik, karena volumenya itu besar. Jadi kenapa saya beli Penin, PNLF, karena bullishnya lagi main. Beda sama ini ya. Jadi ini Indi, saya kasih kalian bonus. Kalau yang belum punya ini saatnya buat koleksi. Dia masih dibawa turun ke bawah, dia nggak langsung dihajar naik. Ini kesempatan buat masuk kalau yang belum punya saham Indi. Masuknya di harga berapa? Ya kita beli aja, antri misalnya di harga 2.500-an sampai 2.600-an sini. Beli dari sekarang cicil, nanti dia turun cicil, nanti dia turun cicil. Cicil aja terus. Tapi kalau dia di bawah 2.400, kita juga cicil keluar. Jadi kita cicil cut loss belum tentu dia di 24.400 dia bisa balik lagi ke atas. Itu sebabnya saya nggak bilang cicil jual semua, cut loss semua. Jadi cicil bertahap. Dia turun di bawah 2.400, 2390, ya kita keluar dikit. Dia 2380, kita keluar dikit. Dia 2350, kita keluar lagi. Dia 2.300, ya kita keluar terus. Jadi berarti dia untuk belum masuk downtrend. Kalau dia balik reverse ke atas, ya dia capai target saya 4.000. Seperti saya bilang, Indi ini target saya masih ke 4.000. Jadi ini kesempatan buat kalian lagi masuk, cicil, buy, nanti kita keluar bertahap di atas ketika dia ada di harga 4.000. Sekarang saya mau kasih lagi saham Doit. Ini saham masih batubara lagi saya mau mainin. Doit ini udah lumayan murah. Jadi kalau kalian mau buy nih, kalau yang belum punya Doit, ini saatnya buy. Jadi waktu itu pas naik-naik saya belum rekomendasi buy,
saya buy-nya ketika dia turun. Nah, ini Anda boleh cicil beli di antara 340 atau kalau dia turun lagi nih skenario-nya, ini kan ada support. Bisa nggak dia turun lagi ke bawah 340? Bisa, dia bisa ke 340. Jadi kalau ke 340 nggak masalah, kita beli lagi. Kalau dia mulai di bawah 340, itu duit jadi kurang menarik ya. Kita boleh cicil jual kalau di bawah 340. Jadi ini duit fresh ya, duit baru beli ya, bukan yang dari atas-atas. Jadi kalau yang baru beli di bawah sini, jadi kalian ruginya kan nggak banyak. Kalau Anda beli di 370, 340 turun, itu 5-10%. Jadi kalian tidak akan beli saham yang saya rekomendasi misalnya di harga 600. Saya nggak akan rekomendasi saham di harga 600. Kalau 600 ini kalian cut loss-nya di 340 itu jauh sekali. Jadi member itu bermanfaat atau tidak itu terserah Anda. Kalian pikirkan kalau Anda beli saham-saham yang di atas-atas itu lalu dia turun ke bawah, ruginya 500.000 lebih atau tidak gitu loh. Kan sayang kalau Anda dana 1 juta, turun 500.000, turun lagi sampai 1 juta, 2 juta. Satu, Anda buang waktu, itu udah buang waktu, ini karena turun ini bisa berbulan-bulan. Kedua, Anda buang-buang duit terus, jadi Anda main saham itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nggak ada kemajuannya, sayang gitu. Jadi kalian pertimbangkan, kalau member itu apakah baik buat Anda atau tidak, kalian sendiri yang pertimbangkan, kalian sendiri yang tahu, kalian sendiri yang tahu bertahun-tahun atau berbulan-bulan Anda trading, apakah kalian profit atau tidak, itu kalian yang tentukan sendiri, kalian yang tahu lah. Jadi kira-kira ini aja, ditonton video-video saya yang sebelumnya juga, karena ada hubungan-hubungannya. Jadi semoga ini bisa ada gambaran buat kalian ya, apakah saham kalian menuju ke berapa, jadi kira-kira gitu aja. Apakah member ini bermanfaat buat kalian juga, itu kalian yang tentukan sendiri. Oke, good luck.